Zhao Wuling menatap Raja Binatang Guntur untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba berbicara. Sai Lao, kamu mengatakan bahwa Lord Light Lord tadi malam. Itu agak tidak terkendali. Haruskah kita mengambil Thunder Beast King ini kembali untuk menggantikan Lord Light Lord? Saya ingat ada hidangan di kota Rin yang disebut tarian naga terbang Phoenix, yang merupakan burung elang di langit dengan ular panjang di tanah. Griffin ini jauh lebih kencang daripada daging Goshao. Ketika Sai Lao mendengar ini, matanya berbinar. Aku sudah makan hidangan yang kamu sebutkan sebelumnya. Ini benar-benar tonik yang besar. Telur rebus di dalamnya enak. Pasti ada Griffin di dalam binatang guntur ini. Tangkap Griffin betina untuk bertelur. Mengatakan itu, Sai Lao tiba-tiba menatap Raja Binatang Guntur yang berhati-hati. Ngomong-ngomong, apakah kamu menetas dari telur, atau dari perut ibumu? Hati Thunder Beast King tiba-tiba menegang. Cahaya ini juga dimakan oleh Tuhan, sangat bagus. Melihat nada negosiasi mereka sangat terampil, mereka pasti memakan sesuatu seperti diri mereka sendiri. Dia mengangkat kepalanya dengan cepat, kata-kata memohon belas kasihan jelas di wajahnya. Dua yang mulia, aku benar-benar mengabdikan kesetiaanku kepada Dewa Cahaya, dan tolong biarkan aku hidup. Daging pada kami asam dan astrian, tidak enak, sungguh. Sai Lao dan Zhao Wuling bernyanyi bersama, dan Thunder Beast King tercengang. Benar-benar tidak berani bergerak. Zhao Wuling tiba-tiba teringat sesuatu, dan sedikit mengernyit. Itu tidak benar. Terakhir kali aku melihat Lord Light memakan naga hitam. Aku tidak tahu apakah dia tidak menyukai benda ini. Naga hitam. Thunder Beast King tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Legenda naga hitam selalu ada, terutama untuk Raja Binatang Guntur. Keberadaan naga hitam, yang berspesialisasi dalam memangsa mereka, masih harus sangat berhati-hati. Tepat ketika dia akan bertanya, dia ingat bahwa dia bukan apa-apa, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menunggu mereka mengatakan lebih banyak berita. Sai Lao pura-pura ragu, lalu menatap Raja Binatang Guntur. Yah, ikut kami dan biarkan penguasa cahaya melihat apakah itu sesuai dengan seleramu. Jika rasanya tidak buruk, kalian Binatang Guntur akan mengikutiku ke aula utama cahaya, dan kalian pasti akan sangat diperlukan di dapur di masa depan. Angkat Binatang Guntur untuk mencobanya, dan hanya aku, Kuil Lord Cahaya, yang memiliki perawatan seperti ini. Sai Lao berkata dengan emosi. Thunder Beast King segera mengenali identitasnya. Sajikan Lord of Light sebagai makanan. Meskipun dia enggan, dia akhirnya menundukkan kepalanya. Lagi pula, masih ada perbedaan antara dirampok untuk dimakan dan secara sukarela menawarkan seluruh tubuh daging. Bagaimana jika Lord Guangzhou senang dan mengangkat klan Binatang Guntur di penangkaran? Meskipun agak memalukan, itu tidak punah. Hanya, dengarkan kedua yang mulia. Baik Zhao Wuling dan Sai Lao cukup terkejut dengan reaksi Raja Binatang Guntur. Apakah ini pengecut? Tidak melawan? Zhao Wuling diam-diam mentransmisikan suaranya. Sai Lao, apakah metode ini berguna? Bisakah kamu menggendong orang ini? Sai Lao melihat ketidakberdayaan di hati Thunder Beast King dan tersenyum ringan. Bagaimana bisa tidak berguna? Diperintahkan kepada sekelompok orang beriman. Ayo kembali ke Lei Cheng untuk beristirahat dulu. Kami pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali, dan masih ada beberapa hal yang tidak kami bawa. Thunder Beast King penuh dengan kepahitan. Lei Cheng. Tempat ini telah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Ia ingin masuk, dan sekarang tidak ingin pergi sama sekali. Pergi untuk apa? Jika Lord of Light ada di Lei Cheng, bukankah dia akan merebus dirinya sendiri dan membuat manusia ini lebih murah? Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi melihat sikap Lao Sai dan Zhao Wuling bahwa mereka tidak peduli sama sekali. Dia tahu bahwa dia, luar biasa, dan tidak ada yang akan berhasil. Hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti. Itu tidak diikat dengan tali, atau dikekang dengan cara apapun, dan bahkan tidak pernah dipukuli. Raja Binatang Guntur sangat pengecut. Dia sangat pengecut sehingga dia tidak punya niat untuk melawan sama sekali. Sai Lao mendatangi Lin Bai dan berbisik. Perintah yang diberikan Lord of Light kepada kita adalah untuk membawa Binatang Guntur untuk diarak di 4 kota, untuk mempromosikan keagungan Lord of Light. Jika perintah yang diberikan kepadamu oleh Lord Light tidak bertentangan, aku harap kamu bisa sedikit membantu kami. Kamu berasal dari Lei Cheng, dan lebih tepat bagimu untuk melakukan beberapa hal pada waktu itu. Lin Bai mengangguk cepat. Bagus. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya merasa bahwa dia memiliki peran untuk dimainkan. Tidak lagi menjadi beban lemah di bawah Qin Yichen. Selama dia sedikit lebih kuat, dia akan benar-benar dapat membantu Qin Yichen. Membawa Lei Beast King ke gerbang Lei Cheng, Sai Lao langsung melintasi gerbang, dan suara samar menyebar di Lei Cheng. Aku sedikit lelah karena melawan Thunder Beast Master. Aku di sini untuk beristirahat sebentar. Ada banyak masalah. Ini adalah bagaimana rendah hati dan rendah hati itu. Betapa mendominasinya hal-hal lama. Bersikaplah sopan. Dia tidak peduli dengan gerbang kota di pintu masuk gua Lei Cheng sama sekali, dan langsung masuk. Dengan Sai Lao memasuki Lei Cheng, ada juga Zhao Wuling dan lebih dari 30 orang percaya yang dibawanya.
Lin Bai yang terbang ke kota guntur di akhir, dan Raja Binatang Guntur yang mengikuti dengan hati-hati sepanjang jalan. Setelah insiden terakhir, orang-orang Lei Cheng tidak memiliki ketidakpuasan atau kecurigaan terhadap para penganut Lord of Light untuk waktu yang lama, dan para prajurit yang berdiri di puncak kota bahkan melambai dan bersorak kepada sekelompok orang yang melintas. Penguasa cahaya tidak menyerah pada kita, atau orang percaya tidak akan diizinkan untuk datang dan beristirahat di sini bersama kita. Ya, cepat dan beritahu orang-orang untuk memperlakukan mereka dengan baik. Selama Lord Light hanya mengatakan beberapa patah kata dan meninggalkan beberapa orang percaya di Lei Cheng, binatang guntur itu berani datang setengah langkah. Aku akan memotong penisnya. Di tengah kerinduan para prajurit di puncak kota, tiba-tiba, sebuah bayangan ditekan dari atas kepala mereka. Thunder Bisking seperti anak kecil yang takut melakukan kesalahan saat ini. Ruang yang tersisa di puncak kota benar-benar tidak besar, dan masih agak sulit untuk diperas. Cakar tajam mendorong dengan lembut dan menatap para prajurit Lord of Light yang percaya dalam keadaan kesurupan. Yah, tolong lepaskan aku. Sekelompok tentara gemetar ketakutan, dan raungan menyebar dari gerbang kota. Binatang guntur. Saudara-saudara menyalin orang itu. Aku bersumpah bahwa aku tidak bisa membiarkan binatang guntur memasuki kota guntur satu langkah. Raungan yang tiba-tiba ini membuat Raja Binatang Guntur takut melompat. Kepala dan tubuhnya terbanting ke dalam gua dengan suara teredam. Kedua sayap kokoh itu terangkat tinggi, dan Thunder Bisking buru-buru memanggil. Yang mulia, bantu saya. Tapi bagaimana bisa Zhao Wuling dan Sai Lao mempedulikannya? Semua orang percaya juga tampaknya belum melihatnya, dan mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Pada saat itu, Thunder Bisking tiba-tiba merasa seperti dia bukan apa-apa. Murah seperti semut. Lin Bai kembali ke tembok kota sesuai dengan rencana yang telah diinstruksikan Sai Lao pagi-pagi sekali. Hanya berjalan di udara telah menyatakan kekuatan absolutnya, setidaknya di mata tentara Lei Cheng. Melihat sanjungan di wajah Lei Bis, Lin Bai menghancurkan tinjunya langsung di dahi Lei Bis. Apa yang kamu bicarakan? Bahan yang memenuhi syarat seharusnya tidak mengganggu yaksing yang memakanmu. Thunder Bisking, aku memperingatkanmu sekarang, jika kamu berani memprovokasi Lord of Light untuk tidak puas. Hati-hati aku mengulitimu. Semua prajurit di tembok kota tercengang. Apakah ini Raja Binatang Guntur?